lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, luar biasa. Karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Kak Neti mau sapa dulu nih anak adik-adik yang di rumah, anak-anak Ero Kids ya. Siap semua? Udah siap? Sama siapa di rumah beribadah? Mungkin sama mami papinya atau ada oma opa, kakak adik? Yuk sama-sama ya. Kak Neti mau sapa semuanya. Ero Kids, aku anak raja, segala raja. Wow, yeah. Ero Kids, ceria, setia, dan taat. Wah, kayaknya belum semangat, belum full semangatnya. Sekali lagi ya, Kak Neti sapa semua adik-adik yang di rumah. Ero Kids, aku anak raja, segala raja. Wow, yes. Ero Kids, ceria, setia, dan taat. Haleluya, haleluya. Semua anak-anak Ero Kids adalah anak-anak yang taat, amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saat ini kita mau berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa buat kita. Semalam kita tidur, disertai Tuhan, dijagai Tuhan. Dan hari ini kita bangun, kita bisa beribadah bersama-sama. Itu semua karena anugerah Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita semua, amin. Amin. Haleluya. Mari kita berterima kasih sama-sama. Sama Tuhan kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sekali lagi dari awal adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa adik-adik. Oh Yesus, ya karalaba, syakaralaba, shikaralaba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah memelihara, menyertai hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada. Itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Bapa adalah hari Sabat, hari kudus-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Semua anak-anak Aero-Kids yang mengikuti ibadah ini dari rumah Tuhan. Juga keluarga yang ada Bapa. Dalam nama Yesus semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih antusias lagi untuk masuk dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengundang Roh-Mu yang kudus untuk hadir memenuhi setiap kami Tuhan. Baik kakak-kakak yang di tempat ini maupun semua adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua anak-anak Aero-Kids siap beribadah. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya, semua kita siap
lebih maju lagi, lebih masuk lagi dalam ibadah kita hari ini? Siap. Siap, antusias? Yes. Haleluya. Siapa di sini yang disayang sama Tuhan? Wah, semua mau disayang sama Tuhan, amin? Amin. Haleluya, haleluya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Sayang, sayang, disayang. Karena kita tahu kitalah anak-anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, yes. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Yes, semua kita disayang. Aku disayang Tuhan. Yes. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua kita disayang Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Amin. Oh ya adik-adik, Kak Neti mau mengingatkan kepada kita semua, anak-anak Ero Kids, gak bosan-bosan nih ya. Kak Neti juga semua kakak-kakak pembina yang lain, untuk adik-adik tidak melupakan komsel kita di setiap minggunya. Amin. Semua antusias untuk mau mengikuti ibadah komsel. Yes. Haleluya. Biar kita adik-adik ya tidak kering di dalam Tuhan ya. Supaya kita terus terus dekat dengan Tuhan. Jadi selain hari Minggu, nah kita juga ada komsel di tengah minggu ataupun di akhir minggu ya. Sama-sama supaya kita bisa saling berfellowship dengan teman-teman kita yang lain. Karena sekarang ini kan kita semua ada di rumah saja, betul? Ya, jadi kita dengan mengikuti komsel, kita bisa bertatap muka, bisa melihat keadaan teman kita dan juga kita bisa bersama-sama bersekutu. Amin adik-adik. Amin. Amin ya, untuk mama papa juga di rumah untuk terus mendorong anak-anaknya supaya tetap semangat mengikuti komsel yang ada. Baik itu kelas kecil, kelas tengah maupun kelas besar. Yes, semuanya kita semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah senantiasa mengasihi, memelihara hidup kita. Haleluya. 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 Yuk kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita semua. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik dengan semangat. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu, yes Yesus, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya untuk kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Adik-adik, kita pantas berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi hidup kita. Dia adalah Bapa yang seperti Bapa kita sendiri, yang kasihnya lebih dari Bapa kita juga. Saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan yang terbaik yang mau diberikan sama Bapa kita untuk hidup kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan yang baik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu kepadaku. Kita mau katakan itu kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur
semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa besar sungguh, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya. Yes, Lord. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan Tuhan, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yesus, Kau Bapa kami. Yesus, Kau Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Oh, kami naikkan sembah kami bagimu. Kami naikkan hormat kami bagimu Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya. Ya rala basya karata karana makiri dabashe.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Bapa yang sungguh mengasihi hidup kami Tuhan. Tanpa memandang wajah kami, tanpa memandang siapa kami Tuhan. Kasih-Mu tulus bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami semua anak-anak Ero Kids mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan buat semua kami pada hari ini Bapa. Terima kasih, kami sungguh mau menyiapkan hati dan pikiran kami buat Tuhan, buat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami semua anak-anak Ero Kids. Kami siap di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Adik-adik sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami saat kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Roh Kudus, agar kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dan berikan kami kekuatan sehingga kami menjadi anak-anak yang bijaksana, yang pandai, yang membangun rumah kami di atas batu karang, yaitu orang-orang yang mau dengar firman Tuhan dan juga mau melakukannya. Sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup adik-adik Ero Kids dan hidup kami semua. Roh Kudus, kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, minggu ini adalah minggu pertama bulan Februari. Tuh backgroundnya sudah pink-pink ya. Katanya bulan Februari itu bulan kasih sayang. Di negara tertentu bahkan ada orang-orang tertentu yang merayakan bahwa Februari itu adalah bulan kasih sayang. Kasih sayang siapa sih yang paling besar dalam hidup kita? Ada yang bilang mama angkat tangan, kasih mama yang paling besar angkat tangan. Ada yang bilang kasih papa angkat tangan. Ada yang bilang kasih sahabat angkat tangan. Nah pada hari ini Kak Rosa akan cerita tentang kasih yang lain. Kasih yang besar. Nah, tapi kok judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang ya Kak? Ya, dari situ kita akan belajar kasih apakah yang akan kita pelajari hari ini ya adik-adik ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang kita lihat di Lukas 15. Ada yang buka Alkitab? Boleh silakan buka Alkitabnya. Seperti Kak Rosa ini bawa Alkitab di sini ya. Jadi yang kakak saat ini sharing ceritakan adalah dari Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah kita mulai dari ada gambar pertamanya nih. Ada seorang bapak. Nah ini Tuhan Yesus bercerita. Ada seorang bapak yang punya 2 orang anak. Ya, satu anaknya yang sulung, si kakak yang besar namanya sulung, adiknya yang kecil si bungsu. Pada suatu hari si bungsu ini bilang ke papahnya, "Bapak, sini kan saya punya hak ya, warisan saya nih. Minta dong ke sini. Soalnya saya mau pergi dari rumah. Saya mau meninggalkan rumah ini, saya mau pergi. Saya mau minta hak saya dari Bapak," katanya. Oh bapaknya sedih sebenarnya. Bapaknya loh gitu. Dalam hati bapaknya ada pertanyaan, dia agak berduka, dia berduka. Tapi dia kasih juga anaknya. Hak dari anaknya dia kasih ke si bungsu ini ya. Oke, bagian bungsu dikasih ke anaknya. Nah si bungsu itu pergi, dia jual
warisan yang dikasih bapaknya dia jual, terus dia pergi. Dia pergi ke tempat yang jauh. Dia bawa uang di kantongnya, di tasnya. Dia bawa uang yang banyak. Tujuannya adalah pokoknya aku mau pergi ke tempat yang jauh. Aku mau pergi dari bapakku. Aku mau pergi dari rumah bapakku. Dia pergi. Dalam perjalanan dia hatinya senang. Aku mau bersenang-senang. Aku mau bersenang-senang. Nah, di tempat yang jauh itu apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah itu si bungsu sedang bersenang-senang. Dia main sama teman-temannya yang baru. Teman-temannya bersenang-senang, berpesta-pesta, makan-makan enak, minum-minum enak. Apalagi mabuk-mabuk, tahu nggak adik-adik kalau mabuk itu minum minuman keras. Jadi kayak minum anggur, sampai mabuk-mabuk gini, jalan aja nggak bisa mabuk ya. Dia lama-lama uangnya habis juga. Nah, tadinya teman-temannya yang baik itu sama dia, waktu uangnya banyak, waktu uangnya kemudian udah habis, wah teman-temannya ninggalin dia. Siapa kamu? Katanya, saya tidak mengenal kamu tuh mukanya. Saya nggak kenal kamu. Dia dikenal, disayang, diajak main waktu uangnya banyak. Akhirnya, hei teman-teman, kok nggak ada yang membantu dia, nggak ada yang nemanin dia, nggak ada yang mau berteman sama dia. Waktu apa? Uangnya sudah habis. Aduh, akhirnya terjadilah uangnya habis. Kemudian kelaparan terjadi di negeri itu. Wah, gimana ini aku lapar kata si bungsu. Tapi aku nggak punya uang saya udah habis. Akhirnya dia pergi ke ladang, apa yang dilakukan? Dia mencari pekerjaan supaya dia bisa makan. Dia perginya kemana? Ke kandang oing-oing. Dia pergi ke kandang babi. Di situ ada seorang bapak, dia bilang, Pak saya mau deh Pak jaga babi Bapak. Kasih makan babi Bapak. Ya karena saya lapar nih, saya nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Akhirnya dia kerja di situ. Pas waktu dia duduk, dia perhatikan babi itu makan, perutnya bunyi krocok, 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 krocok. Aduh aku lapar sekali. Aku lapar sekali sampai dia lihat makanan babi rasanya seperti makanan enak. Apa makanan enak? Wah, mungkin makanan babi itu ampas itu yang jadi makanan babi, dia lihat seperti apa? Seperti rendang. Mungkin seperti itu dia rasa karena dia sangat lapar. Nah, pada saat dia lapar itu dia minta, bahkan dia nggak dikasih. Oh, di situ dia merenung katanya. Kita baca apa yang dia rasakan oleh anak bungsu itu, kita lihat di Lukas 15 ayatnya yang ke-17. Baca ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar, di rumah Bapak saya itu banyak makanan, tapi kok saya di sini duduk di kandang babi ya. Saya ngeliatin babi-babi itu makan, saya jadi kepengen makan makanan babi itu, ampas-ampas itu. Padahal di rumah Bapak saya itu banyak sekali makanan. Akhirnya dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Lalu apa yang akan dia lakukan? Di ayatnya yang ke-18 dia mau ngapain? Nah, di ayat 18 itu dia bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Akhirnya di gambar berikutnya apa yang dia lakukan? Dia bangkit dari kandang babi itu, dia pulang ke rumah. Pulang dengan langkah yang berangkat tadi senang-senang naik onta ya waktu berangkat. Cekecek, 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 cekecek. Sementara uangnya semua penuh. Sekarang dia pulang gimana itu? Wajahnya dekil. Bau apa ya? Bau kandang babi ya. Bajunya sudah lusuh. Semuanya sudah kotor. Akhirnya dia pulang, tapi dia bangkit, dia mau pulang kepada bapaknya, dia bilang saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia menyadari bahwa ketika dia ngelawan bapaknya, dia juga melawan siapa? Penciptanya, melawan Tuhan. Akhirnya dia pulang, dia jalan. Dari jauh dilihat
Dia lihat bapaknya dari jauh. Bapaknya dari jauh datang, apa yang dilakukan bapaknya? Wah, bapaknya ngelihat anaknya lagi jalan dari jauh. Belum sampai anaknya, hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Dia langsung angkat tangannya, dia langsung lari mendapatkan anaknya dan dipeluknya. Anak itu bilang gini, mari masuk ke dalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh bapak itu? Bapak itu kasih anaknya apa? Jubah yang bagus dari baju yang kotor tadi. Dikasih jubah yang terbaik. Pelayan, pelayan dipanggil bapaknya. Pelayan sini, ambilkan jubah yang terbaik. Kasih cincin ke tangannya, kasih sepatu. Jadi yang kusam itu akhirnya apa? Berubah jadi bagus lagi, jadi indah lagi. Bajunya jadi jubahnya bagus. Ada cincin di tangannya, ada sepatu di kakinya. Tadi kakinya nggak pakai sepatu, jadi pakai sepatu. Dan dia membuat apa? Suruh pelayan-pelayannya, ayo sekarang potong sapi, lembu yang paling bagus. Ayo dipotong, kita mau makan-makan. Kita panggil tetangga-tetangga kita buat pesta. Karena hati saya sangat senang katanya. Karena anak saya yang hilang sudah kembali lagi. Anak saya yang mati sudah hidup lagi. Jadi dia sudah pulang ke rumah dengan sukacita. Nah, belum selesai ceritanya adik-adik, ketika sedang terjadi pesta itu kakaknya si sulung tadi datang nanya, ada pembantunya. Pembantunya di sini dipanggil. Sini pelayannya. Itu ada apa ya rame-rame? Kata pelayannya, itu lagi pesta menyambut adik kamu yang datang. Kakaknya marah. Hah? Katanya dia marah sekali. Marah kenapa? Kenapa kakaknya itu marah ya? Ada ayatnya. Di Lukas 15 ayatnya yang ke-28. Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30-nya. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, dengan orang-orang yang nakal. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Wah, dia marah. Anak yang sulung kakaknya marah. Ini kenapa nih bapak nih begini nih. Anak yang sudah ngeboros-borosin harta papa pas pulang disuruh dikasih baju bagus, disembeli anak lembu tambun. Saya yang di rumah baik-baik aja, kok papa gak pernah sembeli kambing untuk pesta, untuk makan-makan dia. Nah dia marah, iri hati. Ternyata terus papanya nerangin gimana bapaknya? Bapaknya menerangkan seperti ini, ayat 32, ayat 31 ya. Kita baca ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi bapaknya bilang kita bersukacita karena apa? Adik kamu itu loh yang udah mati hidup lagi. Yang hilang sudah kembali lagi. Mari kita bersukacita. Ya adik-adik. Nah sekarang kita belajar 3 hal dari cerita di atas ya. Yang pertama ada tokoh tiga tokoh nih di atas nih. Satu adalah tadi anak yang bungsu. Anak bungsu adalah apa? Gambaran daripada orang-orang berdosa. Orang-orang yang gak mau taat. Gak hormat sama bapaknya. Gak hormat sama saudaranya. Dia juga gak taat dan melanggar perintah Tuhan. Dia ngabisin uangnya, bersenang-senang, tenaganya dihabiskan untuk bersenang-senang, gak mau diatur. Hidup maunya sendiri karena dia bilang di rumah bapak ini banyak aturan. Harus ngerjain ini, harus kerjain itu, aku mau bebas. Nah ini gambaran dari orang berdosa. Sampai akhirnya yang terjadi apa?
dia kehabisan semua hartanya dan kelaparan. Bahkan ampas makanan babi aja dia nggak bisa dapat. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia bangkit, dia menyesal, dia bertobat dan dia kembali kepada siapa? Kepada bapaknya. Nah, anak bungsu ini adalah gambaran dari orang-orang berdosa. Siapa di sini orang berdosa? Angkat tangan. Nah, jadi kalaupun kita orang berdosa, apa yang dilakukan kita harus bangkit dan apa? Bertobat. Kakak udah cerita bertobat itu artinya apa? Metanoia, berbalik. Tadinya ngelawan jadi taat-taat. Dari misalnya ini. Tadinya tadinya melawan. Bertobat, berbalik. Jadi apa? Taat. Seperti itu ya. Jadi balik. Tadinya apa? Marah. Tadinya marah. Metanoia, berbalik. Ramah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau berbalik, kebalikannya. Tadinya kan si bungsu melawan. Balik lagi jadi apa? Taat. Nah, jadi dia berbalik. Kalaupun ada kita yang berdosa, mari kita hari ini bertobat. Yang kedua, kita belajar tentang Bapa yang penuh kasih. Yaitu siapa? Bapa kita di surga. Dia sangat bersuka cita kalau orang yang meninggalkan dia kemudian berbalik. Mengaku dosanya, bertobat, meninggalkan dosa-dosanya. Seperti anak bungsu tadi belum sampai, masih jauh. Bapak sudah kasih tangannya seperti ini, bahkan dia bergegas menyambutnya, peluk dia. Kasih apa? Kasih jubah yang bagus, kasih cincin, kasih sepatu. Jadi Bapak itu Bapak yang penuh kasih. Asalkan orang yang berdosa itu dosanya besar pun, dosanya kecil pun, dia berbalik bertobat dan ngaku sama bapaknya. Segera minta ampun. Maka Bapak akan segera mengampuni. Itulah gambaran Bapak. Bapak dari anak sulung dan bungsu tadi. Bapak yang penuh kasih. Jadi ketika kita berdosa sebenarnya kita bukan cuma berdosa sama misalnya kita ngelawan mama nih. Mama gak mau. Disuruh mandi melulu, disuruh makan, ngelawan melulu maunya. Gak mau bantu-bantu, gak mau. Nah pada saat itu tadi kata anak tadi apa? Saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi kalau kita gak taat, gak nurut, suka ngelawan, maunya suka-suka sendiri. Nah itu sebenarnya waktu kita ngelawan orang tua kita, ngelawan guru kita, ngelawan kakak-kakak pembina kita, kita juga lagi ngelawan siapa? Aku telah berdosa terhadap siapa? Surga dan terhadap Bapa. Ya, jadi ketika kita melawan orang-orang yang di atas kita, papa mama kita, guru kita, pokoknya yang di atas kita sedang berdosa terhadap bukan saja terhadap orang tua kita, tapi terhadap Bapa di sorga. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita sadar segera kita bertobat. Bertobat ya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya mau taat Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa dan terhadap Mama. Aduh tadi saya kok ngomong kasar Tuhan. Oh Tuhan, ampun Tuhan maafkan saya. Datang ke Mama, peluk mamanya minta maaf. Maka Bapa pun yang penuh kasih akan segera mengampuni kita. Amin. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah kakak sulung yang iri hati. Nah kakak sulung ini apa ya? Dia adalah gambaran dari orang yang percaya, yang setia, yang beribadah, berdoa, melayani. Tapi sukanya ngapain? Ngomel, sukanya ngeluh, sukanya menggerutu, sukanya nggak percaya kepada keadilan dan kemurahan Tuhan. Nggak percaya bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu murah. Nah seperti itu padahal apa kata bapaknya tadi. Anakku, segala yang kumiliki ya punya kamu juga. Jadi kamu nggak boleh iri hati ya. Justru kita bersuka cita ketika anak bungsu yang tadi penuh dengan dosa dan kesalahan datang bertobat, kita harus bersuka cita. Tahu nggak adik-adik, waktu satu orang bertobat, ada loh di surga sana, malaikat-malaikat semuanya, wow bersorak-sorak, wow haleluya, 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 haleluya. Jadi berharga sekali pertobatan satu orang.
Karena surga bergemuruh. Karena banyak malaikat yang bersorak-sorai. Jadi kalau ada orang berdosa, bertobat, surga bersuka cita. Jadi yang kakak pelajari dari kakak sulung ini, kita nggak boleh apa? Iri hati. Sekarang saya sih nggak berdosa kak, saya bukan anak yang hilang kak. Saya baik-baik aja kak. Oh saya selalu rajin berdoa kak. Saya rajin baca firman, saya rajin melayani di rumah. Saya pokoknya baik-baik aja deh kak. Tapi selidiki lagi hatinya. Masih suka ngeluh enggak? Masih suka ngomel enggak? Masih suka menggerutu enggak? Masih suka kurang percaya enggak bahwa Tuhan itu adil? Ya, bahwa Bapa kita itu adil. Nah, mari kita ingat lagi ke diri kita. Kalau kalian tetap jadi anak yang baik, anak yang melayani dengan baik, puji Tuhan. Hati Tuhan disenangkan karena apa? Kata bapaknya. Harta bapaknya ini loh, kepunyaan bapaknya punya kamu juga. Rumah ini punya rumahmu juga. Sawah ini sawahmu juga. Ya, jadi semua yang punya Bapa punya kamu juga. Jadi kamu jangan merasa iri hati dan tidak adil. Ya, ingat 3 tadi, anak bungsu, Bapa yang tadi baik dan anak sulung yang iri hati. Jadi bagaimanakah keadaan kita hari ini adik-adik? Apakah kita adalah seperti anak bungsu tadi yang udah nakal, udah mau senang-senang sendiri gak mau diatur? Nah mari kita bertobat. Bagaimana apakah kita seperti kakak sulung yang iri hati tadi? Yang udah ngerasa melakukan banyak hal tapi kok gak adil. Seperti itu diperlakukan gak adil. Mari kalau kita sudah menjadi anak yang baik, tetap lakukan kebaikan, tetap beribadah dengan rajin, tetap berdoa dengan baik. Karena itu semua Bapa Surgawi tahu apa yang paling yang kita semua lakukan ya. Maka setiap orang pun akan mendapat upah masing-masing dengan apa yang dia perbuat. Amin. Ya, oke. Jadi semuanya hari ini kita buka hati kita mau mengenal lagi Bapa kita, Bapa Surgawi kita yang baik itu. Apapun keberadaan kita mau sungguh lebih kenal lagi sama Tuhan. Seperti Komsel kemarin kakak bilang, siapa yang rajin berdoa? Ada yang bilang, sudah lupa kadang-kadang berdoa. Karena apa? Karena sibuk banyak tugas. Kakak tanya, berarti kita semua belum ngerti kenapa kita harus berdoa. Kita ngerasa penting gak berdoa itu? Ada gak gunanya berdoa? Ada gak gunanya bertobat? Ketika kita menyadari hal itu sangat penting, maka kita akan semangat berdoa. Kita akan rajin beribadah. Kita akan terus mau melayani Tuhan seumur hidup kita. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Dan kita kenal Bapa kita surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan bahkan dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita keluar daripada neraka, daripada kegelapan yang kekal, masuk kepada terangnya yang ajaib. Keluar dari kegelapan, masuk kepada terang. Haleluya. Mari kita mau tutup, kita mau nyanyi Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya.
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang begitu dekat sehingga kami bisa memanggil Bapa, Bapa. Engkaulah Bapa surgawi kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Kau sungguh memiliki kasih yang sangat besar itu Tuhan. Sehingga walaupun anak bungsu itu adalah anak yang berdosa Tuhan. Namun ketika dia bertobat, berbalik, menyesali segala dosa-dosa yang dia lakukannya. Oh Bapa, dari jauh, dari kejauhan Kau sudah menyambutnya. Berlari-lari untuk memeluknya. Bahkan menggantikan pakaiannya yang kotor dengan jubah yang baik. Memberikan cincin, memberikan sepatu. Tuhan Yesus, kalau ada Tuhan di antara kami yang saat ini juga tidak mau taat sama Tuhan, bahkan gak mau berdoa, meninggalkan ibadah Tuhan, bahkan kami juga melawan orang tua, bukan hanya melawan Tuhan. Oh Bapa, seperti anak bungsu itu ketika dia sadar, dia tobat, dia bilang saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak Erokid saat ini sungguh Tuhan mau bertobat dari segala kesalahan dan dosa. Dan minta ampun sama Tuhan untuk sungguh Tuhan Yesus mengampuni, menyembuhkan, memulihkan. Dengan kuasa darah Yesus kami kembali dipulihkan. Kami kembali punya hubungan yang baik dengan Bapa Surgawi. Dan juga Tuhan untuk adik-adik Erokids yang sudah taat, sudah baik, sudah manis, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, taat sama mama papa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ini bukan karena kebaikan kami, namun ini karena kasih Tuhan yang sungguh memampukan adik-adik kami dan juga kami semua untuk bisa mengasihi, melayani Tuhan dan sesama kami. Terus kami ajar untuk tidak iri hati Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang suka marah, suka iri hati. Namun kami jadi orang yang ramah dan juga menjadi orang yang sabar satu dengan yang lain Bapa. Sehingga sungguh kami bisa jadi berkat bagi banyak orang untuk ceritakan betapa Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kami dan mengasihi dunia ini Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, adik-adik Erokids ke dalam tangan-Mu. Jadilah mereka taat, takut akan Tuhan, dan juga terus mau mengampuni dan juga mau memberkati, jadi garam, jadi terang dimanapun adik-adik kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.